Nama saya Iskandar. Saya ini berprofesi sebagai driver ojek online. Di sini saya akan menceritakan pengalaman bisnis saya pada saat sedang mengantarkan makanan yang dipesan dari aplikasi. Awal mula cerita, saya seperti biasa mengambil orderan makanan dari pagi hari hingga larut malam. Singkat cerita, saya mendapatkan orderan yang memesan sebuah makanan, yaitu sate. Dan di situ saya lihat yang memesan orderan atas nama Anissa. Lantas tanpa berpikir panjang, saya langsung ambil orderan. Karena posisi masih jam 8 malam, jadi saya mengambil orderan itu. Memang sate yang dipesan itu cukup banyak, ya sekitar 60 tusuk. Ya mungkin yang memesan sedang mengadakan acara atau mungkin sedang berkumpul keluarga. Dan akhirnya saya pergi ke restoran tersebut. Dan ketika di perjalanan, saya agak sedikit aneh dikarenakan yang awal mulanya saya kira restoran, ternyata ya hanya pedagang biasa gitu, hanya pedagang kecil di ruko kecil. Nah, dan sedikit informasi, saya juga baru tahu kalau misalkan di daerah situ ada pedagang, padahal lokasinya itu sepi, apalagi ini pada malam hari. Karena saya sudah ngeklaim orderan tersebut, jadi ya sudahlah, saya pesan aja orderan itu. Setelah sekitar 20 menitan, pesanan tersebut sudah siap. Bergegaslah saya untuk mengantarkan pesanan tersebut ke lokasi yang memesan. Di saat di perjalanan, saya melihat jalanan begitu sepi. Dan di saat itu juga saya dikagetkan oleh suara nada dering telepon saya. Langkah disitulah saya langsung meminggirkan kendaraan saya dengan maksud untuk mengangkat telepon tersebut. Ketika sudah di pinggir, saya mengangkat telepon tersebut dan saya lihat ternyata yang menelpon adalah seseorang yang memesan orderan makanan ini. Dan di situ yang berbicara seperti seorang wanita. Dan ia berbicara, "Mas, agak cepetan ya, soalnya ini keluarga saya udah pada lapar nih, udah pada nungguin juga." Lantas langsunglah saya jawab, "Oh iya mbak, sabar sebentar ya mbak, soalnya ini saya juga udah setengah perjalanan kok," tutur kata saya. Setelah percakapan itu berakhir, langsunglah saya menuju ke lokasi orderan tersebut. Di situ saya agak mengebut karena kan ya yang tadi mbaknya bilang saya harus segera mungkin.
Nah, ketika saya mengebut, saya dikagetkan oleh seekor kucing yang menyeberang. Di situ saya ngerem mendadak dikarenakan kaget. Ketika saya lihat, ternyata seekor kucing hitam. Pantas saja tidak terlihat. Untung saja kucing tersebut tidak terlindas. Di situ saya langsunglah untuk melanjutkan perjalanan sambil agak sedikit ngedumel sih karena kejadian kucing tadi. Singkat cerita, ketika hampir sampai, ya tepatnya saya masih berada di luar kompleknya, saya ditelepon lagi oleh Mbak Anissa ini. Ketika saya angkat, Mbak Anissa ini bilang, "Mas, nanti tunggu aja ya di depan pohon yang ya agak dekat rumah saya tuh. Ya tunggu aja di situ." Langsung saya jawab, "Oh iya Mbak, nggak apa-apa. Nanti saya kalau udah sampai depan pohon saya langsung telepon lagi Mbak." Karena tidak ada berpikiran hal yang menjanggal, jadi ya mungkin mbaknya ini sedang di luar dan sama-sama menuju rumahnya, jadi saya disuruh untuk menunggu depan pohon. Dan akhirnya sampailah saya di pohon tersebut, dan saya mencoba untuk menghubungi melalui pesan di aplikasi untuk memberitahu bahwa saya sudah sampai di lokasi tersebut. Sekitar 10 menit saya menunggu. Di situ masih belum ada balasan, sehingga saya mencoba untuk menelpon. Dan di situ saya menelpon, tidak ada yang mengangkat. Dan di situ saya menelpon sudah 3 kali, namun tak kunjung ada jawaban. Tidak ada yang mengangkat telepon dari saya tersebut. Di situ saya inisiatif lah melihat alamat yang tercantum dari aplikasi. Ternyata sesuai dengan rumah yang berada dekat dengan pohon tersebut. Karena malam sudah semakin larut, saya bergegaslah untuk mendatangi rumah tersebut. Akhirnya saya cobalah mengetuk-ngetuk pintu. Setelah beberapa menit, keluarlah seorang ibu-ibu yang membukakan pintu. Tampak saya lihat ibu-ibu itu seperti baru bangun tidur. Akhirnya saya berbicara, "Bu, maaf, ini pesanan atas nama Anissa dengan orderan sate 60 tusuk, betul Bu?" Sontak si ibu menjawab dengan sedikit agak kaget, "Duh, banyak banget Mas. Ya udah, tunggu sebentar ya Mas, saya ambilkan dulu uangnya." Begitu ucap si ibu dengan sedikit heran. Setelah beberapa saat, saya melihat si ibu itu keluar dengan suaminya dan berkata, "Tuh kan Pak, kejadian lagi nih." Sambil saya lihat si ibu nampak sedih, saya di situ bertanya, "Maaf Bu, emangnya kenapa ya?" "Iya Mas, jadi gini, sebenarnya yang pesan makanan ke Mas itu anak saya dan sudah meninggal beberapa bulan lalu. Dan beberapa minggu lalu juga memang pernah terjadi orderan pesanan ini dan makanannya sama
sate 60 tusuk. Sontak di situ saya kaget, takut bercampur heran, dan saya bercerita pada mereka bahwa saya sempat mengobrol di telepon dengan Mbak Anissa dan sempat saya disuruh menunggu di pohon itu sambil saya menunjuk ke arah pohon tersebut. Oh iya mas, memang kata beberapa warga bilang sering melihat sosok anak saya di pohon itu, ucap si bapak sambil bersedih. Akhirnya sudahlah percakapan itu dengan diakhiri transaksi membayar orderan. Di situ saya langsung pamit untuk pulang dan meminta maaf juga telah membuat mereka sedih dan membuat mereka berpikiran lagi sama anaknya yang sudah meninggal. Tak lupa mereka juga bilang, maaf mas, kalau jadi kayak gini bukan bermaksud untuk nakut-nakutin juga. Di situ juga mereka bilang makasih karena sudah mengantarkan pesanan itu. Dan akhirnya saya bergegas untuk pulang. Sambil di jalan, saya berpikir, oh mungkin sosok arwah anak ibu tersebut mendiami pohon itu.